Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfadilah, mahasiswa BGMI 5A IAIN Curug, dan pada kesempatan di video ini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Telaah Kurikulum MI tentang pengertian fungsi, komponen, dan jenis-jenis kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut George Bushman tahun 1976, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Di samping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban fungsi tertentu sesuai dengan peran yang harus dimainkan. Kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan pada dasarnya mengkristal dalam pelaksanaan peranannya itu sendiri. Dilihat dari cakupan dan tujuannya, menurut McNeil tahun 1990, isi kurikulum memiliki 4 fungsi yaitu yang pertama fungsi pendidikan umum, yang kedua yaitu suplementasi, yang ketiga yaitu eksplorasi, dan yang keempat yaitu keahlian. Tadi yaitu fungsi pendidikan umum, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu suplementasi. Bahwasanya setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai minat dan bakatnya. Eksplorasi yaitu fungsi yang memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang keempat yaitu keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Lanjut pada pembahasan ketiga yaitu komponen-komponen kurikulum, yaitu pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yaitu adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Kedua yaitu komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Yang ketiga yaitu komponen metode, strategi, dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Yang keempat yaitu komponen evaluasi, yaitu komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dalam siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target tidak berhak untuk diluluskan.
Keempat yaitu jenis-jenis kurikulum. Jika dilihat dari sudut guru sebagai pengembang kurikulum, dikenal jenis-jenis kurikulum sebagai berikut, yaitu open kurikulum atau kurikulum terbuka. Artinya kurikulum sama dengan guru merupakan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang kedua yaitu closed kurikulum atau kurikulum tertutup. Artinya kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Dan yang ketiga yaitu guide kurikulum atau kurikulum terbimbing. Artinya kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajaran telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Dan mungkin itu saja penjelasan materi kurikulum dari saya. Apabila banyak kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.